Ustaz, saya punya tante yang tidak sholat dan tidak puasa dengan alasan sakit. Apakah kalau orang sakit itu boleh tidak sholat dan berpuasa, Ustaz? Itu tantenya mungkin belum tahu bagaimana cara sholatnya orang yang sakit. Orang yang sakit, separah apapun, seberat apapun sakitnya, selama masih sadar, dia kewajiban sholat. Selama akal pikirannya masih sadar, masih waras, dia masih punya kewajiban sholat. Adapun wudunya bisa diganti dengan tayamum. Maka panjenengan beritahu tantenya, diajari cara sholat bagi orang yang sakit. Dulu Imran bin Husain ketika beliau sakit bawasir. Apa sakit bawasir, Tiros? Bawasir apa? Ambeien. Apa ambeien? Bawasir. Wasir. Jadi Imran bin Husain ketika dulu sakit bawasir, pernah bertanya kepada Nabi tentang sholat. Bagaimana tata cara sholatnya. Nabi kita bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika berat sakitmu untuk sholat berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau dengan duduk pun juga berat, maka sholatlah dengan berbaring. Jadi selama kita sakit, selama masih sadar, punya kewajiban sholat. Sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah sekarang banyak kok orang yang gak sakit ngaku Islam juga gak sholat kok. Ada tidak? Bukan banyak, kalau banyak memang gak sholat. Manusia ini. Ada manusia ngaku Islam tapi tidak sholat. Ada manusia ngaku Islam tapi subuhnya jam 8. Subuh, duha disingkat subha. Padahal sholat ini hubungan kita dengan Allah. Maka tidak boleh ditinggalkan. Ini petanda baik buruknya hubungan seseorang dengan Rabb-nya, dengan Allah. Itu sholatnya. Dilihat sholatnya dulu. Kalau dia bertasahul mudah-mudah meninggalkan sholat, itu petanda hubungannya dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Orang yang hubungannya dengan Allah tidak baik-baik saja, dia pasti celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Dan hal yang pertama nanti dihisab oleh Allah fi yaumil hisab, pada hari pembalasan nanti, pada hari perhitungan amal, itu tentang sholat. Maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan selama kita sadar. Kalau dalam keadaan normal, sholat kita berdiri. Kalau sakit, boleh dengan duduk. Dengan duduk juga tidak mampu, boleh dengan berbaring. Agama kita agama penuh dengan solusi. Agama Islam ini bukan agama beban. Di setiap ada kewajiban syariat, pasti akan ada solusinya bagi lil ma'dzurin, bagi orang-orang yang punya udzur. Akan ada solusinya. Orang kalau kondisi normal, dia mau sholat wudu. Tetapi kalau sakit, solusinya boleh tayamum. Puasa. Kondisi normal, wajib puasa Ramadan. Kalau sakit, maka ada rukhsah.
boleh tidak puasa, tetapi mengganti di hari-hari selain bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sehingga puasanya boleh ketika tidak Ramadan, sakit boleh tidak puasa. Lah nanti kalau sudah sehat ganti puasa sejumlah yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Lah ini sakitnya menaun, sangat sulit diharapkan kesembuhannya, atau bisa sembuh tetapi menaun, proses kesembuhannya panjang. Agama juga punya solusi, bayar fidyah. Nah maka kalau tantenya sakit, dia Ramadan boleh tidak berpuasa. Nah nanti kalau sudah sembuh, dia ganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu, di hari-hari di luar bulan Ramadan. Kalau sakitnya, kalau sholatnya, dia wajib sholat selama masih sadar. Kalau belum tahu, lah itu kewajiban jenengan memberitahu tantenya. Sholat dengan berdiri, kalau tidak bisa dengan duduk, kalau tidak bisa dengan berbaring. Ya, ada lagi?